Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dwi Haryono selaku pengampu mata kuliah Manhaj Naqdul Hadis, dan yang saya banggakan kepada teman-teman ilmu hadis di IAIN Kediri, dan tak lupa kepada para pemirsa yang sedang menonton video kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sesuatu yang berhubungan dengan kritik mata, yaitu kaidah rasional dalam kritik mata. Suatu riwayat hadis akan tertolak dan diingkari bersumber dari Nabi setelah diuji menggunakan kaidah rasional ini, di mana kaidah rasional ini juga mempunyai rentetan-rentetan atau hasil yang sudah diteliti sebelumnya. Yang pertama, kaidahnya yaitu satu, kandungan riwayatnya bertentangan dengan informasi agama Islam dalam hal akidah maupun tauhid. Yang kedua yaitu bertentangan dengan syariat yang penting dan pokok. Yang ketiga, bertentangan dengan realitas alamiah atau yang berhubungan dengan alam, kaidah-kaidah yang ilmiah atau yang nalar aksiomatik atau dengan secara penelitiannya. Kemudian yang terakhir, kandungannya yang bertentangan dengan naluri dari pengalaman yang menjadi tabiat atau adat kebiasaan sesuatu. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan pada bentuk PowerPoint mengenai hasil dari kaidah-kaidah tersebut. Lanjut mengenai pembahasan tadi, yaitu tentang satu, menolak riwayat yang kandungannya bertentangan dengan agama. Pembahasan dalam masalah ini mencakup tiga hal. Pertama, di mana riwayat tersebut bertentangan dengan akidah. Kemudian bertentangan dengan konsep kenabian. Dan ketiga, riwayat tersebut bertentangan dengan informasi atau hukum syariat. Oke, pada riwayat yang bertentangan dengan akidah atau tauhid, misalnya pada riwayat seperti ini. Artinya, wahai Rasulullah, dari apakah Tuhan kami diciptakan? Kemudian Nabi menjawab, tidak dari sesuatu yang ada di bumi, tidak pula dari sesuatu yang ada di langit. Dia menciptakan kuda, kemudian membuat kuda itu berlari sehingga berkeringat, lalu
dia dalam kurung Tuhan menciptakan dirinya dari keringat tersebut. Nah, bila dilihat dari keterangan tersebut, jika kita lihat riwayat di atas otomatis tertolak dan tanpa perlu diteliti sanadnya, karena kandungannya dilihat dari secara mata telanjang itu sudah bertentangan dengan akidah. Di mana riwayat ini dikomentari oleh Ibnu Al-Jauzi, termasuk ulama hadis juga. Beliau berkomentar, hadis yang semacam ini tidak perlu ditelusuri para perawinya, sebab mustahil informasi itu berasal dari perawi sikot. Jika berasal dari perawi yang sikot, maka hal tersebut harus ditolak dan disematkan kepada mereka kelalaian. Kalau hal ini biasanya dijarah seperti itu kan ya. Karena kemudian lanjutnya, ingatlah setiap hadis yang Anda lihat kandungannya bertentangan dengan akal atau menyalahi usul, ketahuilah bahwa hadis itu palsu. Bila dilihat dari kandungannya saja sudah seperti ini, berarti memang bisa lah kita katakan bahwa hadis ini palsu, seperti itu. Kemudian lanjut, yang kedua yaitu riwayat yang bertentangan dengan konsep kenabian, seperti riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi yang perkataannya itu dangkal lafaz dan maknanya kosong dari pendidikan, artinya tidak ada makna yang berkaitan dengan keilmiahan. Kemudian bimbingan dalam bidang akidah, syariat, dan akhlak. Atau riwayat yang dinisbahkan Nabi SAW sedang beliau terbebas dari perkataan seperti itu karena maknanya lemah dan meragukan, seperti riwayat tentang lempengan atau khasiat buah terong atau keutamaan ayam jago dan lain sebagainya, yang dimana hal tersebut sangat tidak masuk akal jika disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yaitu riwayat yang bertentangan dengan informasi atau hukum syariat. Misalnya di sini tentang keutamaan makan dengan orang yang diampuni dosanya. Riwayatnya seperti ini: man akala ma'a maghfurin lahu ghufira. Artinya, barang siapa yang makan bersama orang yang diampuni dosanya, maka ia juga diampuni dosanya. Riwayat ini divonis batil sebab bertentangan dengan hukum pokok syariah. Adanya hadis ini dikatakan batil diperkuat oleh riwayat Al-Qori dalam komentarnya. Bukan rahasia lagi jika orang-orang kafir itu bukanlah golongan yang mendapat ampunan, dan orang-orang munafik juga pernah makan bersama Rasulullah SAW. Mereka menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka. Lalu apakah masuk akal jika mereka memperoleh ampunan sebab pernah makan bersama Rasulullah SAW? Ya, dimana itu tadi kaidah rasional yang pertama menolak riwayat yang kandungannya bertentangan dengan agama, dimana dari ketiga itu tadi hal itu kaitannya dengan kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua yaitu menolak riwayat yang bertentangan dengan fakta historis yang nyata.
yaitu tentang riwayat mengenai peristiwa Isra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Ad-Darul Manthur. Disebutkan dalam riwayatnya seperti ini, yang artinya Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah berkata, jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut menghilang pada waktu Isra, tetapi beliau diisrokan ruhnya saja. Nah, di sini At-Tabatabai memberikan penilaian atas riwayat di atas. Beliau mengatakan alasan untuk menggugurkan riwayat ini sudah jelas, yaitu dengan melihat kesesuaian kalimat perawi dengan riwayat perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra itu terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sedangkan beliau hidup bersama Aisyah di Madinah setelah beliau hijrah, Nabi setelah hijrah. Dan tidak ada dua kelompok yang berselisih karena fakta itu, karena memang sudah terindikasi asli sebelumnya ketimbang ada riwayat ini tadi. Barangkali orang-orang yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj Nabi adalah perjalanan ruhani, merekalah yang berada di balik pemalsuan hadis atas nama Sayyidah Aisyah. Berikut hal tersebut tadi merupakan komentar dari At-Tabatabai. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu menolak riwayat yang kandungannya bertentangan dengan realitas alamiah atau dunia inilah. Kemudian kaidah-kaidah ilmiah, alamiah dan ilmiah. Misalnya riwayat tentang matahari, kemudian ini seperti ini riwayatnya, yang artinya matahari dijaga oleh 9 malaikat yang melemparinya setiap hari dengan es. Jika bukan karena itu, pastilah matahari akan membakar setiap sesuatu yang disinarinya. Adapun batilnya riwayat ini terbongkar seiring perkembangan ilmu pengetahuan pada masa sekarang yang dapat menjelaskan hakikat cahaya, yaitu pada matahari seperti ini dan seperti itulah. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa riwayat tersebut mustahil berasal dari Nabi. Yang penting kita menelusuri terlebih dahulu lah dalam bagaimana tentang riwayat ini, bagaimana indikasinya, nanti kita kita telusuri sesuai kaidah-kaidah yang ada. Lanjut saja, kaidah yang keempat yaitu menolak riwayat yang kandungannya bertentangan dengan naluri dan pengalaman atau adat kebiasaan. Adapun contoh-contoh riwayat yang diketahui tidak otentik berdasarkan prinsip ini antara lain misalnya riwayat tentang tidurnya Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu Nabi dan seluruh pasukannya melewati waktu subuh. Artinya dikatakan pada riwayat Abu Hurairah seperti ini, beliau dikatakan melewati subuh, artinya mengkodok sholat subuh, di mana hal ini termasuk bertentangan dengan keyakinan akan konsep kenabian. Adapun penjelasan kebatilan dari riwayat tersebut ada dua sudut pandang. Yang pertama, kebiasaan para tentara dan panglima adalah adanya piket, atau intinya piket berjaga di antara mereka pada saat tidur, terutama jika seorang raja berada di antara para prajurit atau tentara. Ya, di sini
Rasulullah SAW tentunya juga tidak akan menyalahi kebiasaan para panglima dan para pemimpin dalam hal proteksi diri dan pasukannya, menjaga diri dan pasukannya. Pertanyaannya, apakah para tentara yang seharusnya ada yang menjaga ikut tidur juga? Ya, sebenarnya. Pertanyaannya, apakah para tentara yang seharusnya ada yang berjaga ikut tidur juga seperti orang-orang yang memang diperkenankan untuk tidur? Itu sudut pandang pertama. Yang kedua, pada saat Nabi SAW bersama pasukannya yang mu'alaf sebanyak 1.600 orang, di mana 200 diantaranya adalah orang Persia. Secara kebiasaan tidaklah mungkin mereka tidur semuanya tanpa ada salah satu pun yang benar-benar terjaga. Nah, di sini mendapati keanehan, di mana dengan jumlah pasukan yang banyak akan menyebabkan juga adanya perawi dalam jumlah yang besar yang meriwayatkannya. Bisa dikatakan hal ini mutawatir, kan ya. Kenyataannya tidak ada satupun yang meriwayatkannya kecuali Abu Hurairah sendiri. Berakhir sudah penjelasan yang tadi sudah dibeberkan, di mana dalam kritik matan kita juga memerlukan kaidah rasional, di mana sudah dijelaskan pada sebelumnya ada 4 kaidah. Mungkin cukup dari saya. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi semoga bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.